Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ke-12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seseorang terhadap yang lain. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Jika kita mengasihi seorang terhadap yang lain, Elohim tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mazmur pasal yang ke-130 ayat ke-6 sampai ke-8. Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Roma pasal ke-5 ayat yang ke-8. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Yohanes pasal ke-15 ayat ke-11 sampai ke-14. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Tetapi karena Yahweh mengasihimu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ulangan pasal ke-23 ayat yang ke-5. Tapi Tuhan tidak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya, Ia mengubah kutuk itu menjadi berkat karena Ia mengasihi kamu. Ulangan pasal ke-33 ayat yang ke-3. Sungguh Tuhan mengasihi bangsanya, Ia melindungi semua orang yang menjadi miliknya. Mari kita sujud di depan kaki-Nya dan menaati perintah-perintah-Nya. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-3. Dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka, hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Efesus pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ke-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih, seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Mazmur pasal yang ke-145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat marah dan selalu mengasihi. Ia murah hati kepada setiap orang dan mengasihi semua ciptaannya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ke-17. Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita yang telah mengasihi kita dan karena anugerahnya telah memberikan kita penghiburan kekal serta pengharapan yang indah. Kiranya menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam segala perkataan dan perbuatan yang baik.
Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Aku telah disalib bersama Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang pertama. Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami, tapi Engkau saja harus dipuji, sebab Engkau setia dan tetap mengasihi. Efesus pasal yang kelima ayat 1-2. Sebab itu jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Yohanes pasal ke-16 ayat ke-27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan kamu telah percaya bahwa aku berasal dari Elohim. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.